yang menjadi sah bihi dengan al-jumu'atu sholat Jumat, yaitu dari orang-orang yang sekiranya sholat Jumat tersebut menjadi sah, berarti yaitu para mustaufin, orang-orang yang bertempat tinggal asli atau berdomisili tetap, orang-orang yang bisa mengesahkan daripada sholat Jumat, ya, karena ada kategori orang yang wajib sholat Jumat tapi tidak mengesahkan sholat Jumat, seperti ya orang yang mukimun, orang yang tinggal namun dia bukan penduduk asli atau bukan penduduk setempat, yang sewaktu-waktu dia akan meninggalkan tempat tersebut. Orang tersebut dikatakan orang yang wajib Jumat tetapi dia tidak mengesahkan sholat Jumat. Nah, di sini wajib memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang, yaitu orang-orang yang dengan 40 ini sholat Jumat menjadi sah, yaitu mustautin, orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di tempat tersebut. Maf'ulnya wa syurita bihima isma'u arba'ina al-arkana, pada rukun-rukun khutbah. Jadi rukun-rukun khutbah dari rukun-rukun yang telah kita bahas pada pembahasan yang lalu, diantaranya adalah hamdulillah, memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian wasiatut taqwa, dan juga mendoakan kaum muslimin. Itu semua wajib diperdengarkan kepada 40 orang dari rukun-rukun khutbah. La jami'al khutbati, tidak pada keseluruhan khutbahnya, ya, tidak pada keseluruhan khutbahnya dari materi-materi khutbah yang disampaikan. Yang terpenting adalah daripada rukun khutbah tersebut, ya, betul-betul data di dalam mengucapkannya sehingga bisa diperdengarkan kepada minimal 40 orang atau 39 orang. Kalau berkata siapa Syekhuna pada ucapan la tajibu al-jumu'atu ala arba'ina, la tajibu, tidaklah wajib, pada ucapan la tajibu, tidaklah wajib apa al-jumu'atu sholat Jumat ala arba'ina, atas 40 orang, sifatnya ba'duhum, yang mana adapun arba'ina itu asomun, orang-orang yang buta. Berarti dengan demikian, karena di sana disyaratkan untuk memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang jamaah, maka ketika 40 orang jamaah ini semuanya adalah orang-orang asom, orang-orang yang tuli, maka tidaklah wajib bagi penduduk warga tersebut yang semuanya dalam keadaan tuli, budek. Ini satu kampung orang yang budek semua, 40 orang, 50 orang atau 100 orang budek semua, maka penduduk warga tersebut ini tidaklah diwajibkan untuk mendirikan sholat Jumat. Karena di dalam sholat Jumat wajib yang namanya isma'ul wassama, ya, memperdengarkan dan mendengarkannya 40 orang kepada khutbah atau rukun khutbah. Nah, kalau orang budak bagaimana? Nah, ini kan, jadi tidak wajib hukumnya bagi 40 orang yang sebagiannya bahkan atau seluruhannya ini budak, ya, tidak wajib untuk sholat Jumat. Wala tasihu, dan juga tidak sah berjumuah, ya, menurut ya Syekhuna di sini, wala tasihu, dan tidak sah juga berjumuah ma'a wujudi lagatin, beserta adanya berisik, rame-rame, keributan, ya, yang bisa mencegah apal lagat sama'a rukunil khutbati, pada mendengarkan rukun-rukun khutbah alal mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad fihima, di dalam adamul wujubul Jum'ah, ya,
nggak sah juga sholat Jumat ketika di dalam pelaksanaan khutbahnya terjadi keributan, yang mana keributan tersebut ini bisa mencegah para hadirin dari jamaah sholat Jumat ini mendengarkan khutbah Jumat. Makanya hati-hati kalau khatib sedang berkhutbah, jangan berisik, dikhawatirkan ya khutbah yang disampaikan oleh khatib tidak sampai kepada para jamaah disebabkan adanya keributan atau rame-rame atau berisik ya yang ada di lingkungan masjid tersebut. Jangan bercanda makanya kalau lagi Jumatan. Karena menurut sebagian ulama di sini nggak sah sholat Jumat kalau adanya keributan atau rame-rame atau berisik, yang mana keributan tersebut ini bisa mencegah dari sama'a, mendengarkan rukun-rukun khutbah ya. Alal mu'tamad, menurut qaul mu'tamad, wa in khalafa, walaupun berlawanan bihima di dalam iktibarus sama'i fil fi'li, di dalam pengiktibaran atau penilaian di dalam mendengarkan khutbah Jumat bil fi'li dengan kenyataan ya. Siapa jamun kasiruna, segolongan dari ulama-ulama ya, dari mayoritas ulama walaupun bertolak belakang atau berlawanan atau terjadi ikhtilaf di dalam permasalahan ini. Maksudnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan ya si khatib wajib memperdengarkan khutbahnya, rukun-rukun khutbah kepada 40 hadirin yang ada. Kemudian hadirin yang ada dari 40 orang tersebut wajib mendengarkan khutbah Jumat bil fi'li dengan kenyataan, la bil kuwah, tidak dengan kuwah ya. Maka malam yastar itu maka tidaklah mensyaratkan siapa jamun kasiruna, golongan ulama atau kebanyakan para ulama, ilal hudura, kecuali orang-orang yang hadir dari 40, fakot hanya 40 ya, kecuali 40 orang tersebut ya, wajib hukumnya untuk mendengarkan khutbah Jumat tersebut ya. Kemudian walaihi, dan atas inilah ada menistirahat, tidak disyaratkannya untuk mendengarkan khutbah Jumat kecuali hanya 40 ya, dulu menunjukkan apa kalam syaikhaini, ucapan atau kalamnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i fi ba'dil mawadhi'i, di dalam sebagian beberapa tempat. Wala yusyaratu, dan tidaklah disyaratkan apa qanuhum, adanya arba'ina itu bimahallis sholati, di tempat sholat, berada di tempat sholat, tidak mensyaratkan, yang penting didengarkan oleh 40 jamaah yang hadir atau menghadiri sholat Jumat. Jadi di sini ada perbedaan. Wa qala syekhuna wa ibaratuhu wa yutabaru al-asahi inda syaikhaini wa ghairihima sama'ahum laha bil fi'li. Dari 40 orang tersebut ya, jamaahnya ini wajib mendengarkan khutbah Jumat bil fi'li, la bil kuwah, tidak dengan kuwah. Maka fala tajibu al jumu'ah al arba'ina, maka tidak diwajibkan ya kepada 40 orang tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat kalau memang tidak bisa mendengarkan khutbah Jumat dengan bil fi'li. Jadi gambaran bil fi'li begini ya. Ketika seseorang memiliki pendengaran yang normal ya, kemudian ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, dia dalam keadaan tertidur atau mengantuk atau ngobrol dan sebagainya. Nah, orang tersebut ini bisa dikatakan orang yang
ya sudah mencukupi bagi orang yang mendengarkan khutbah Jumat bil kuah, ya bil kuah, ya. Nah di sini saya jelaskan lah bil kuah indah Ibnu Hajar. Ya perhatikan di dalamnya wasyurita bihi ma'al khutbataini isma'u arba'ina bi ayyarfa al khatib sautahu, yaitu dengan gambaran si khatib mengeraskan suaranya dari suara khutbahnya agar dia bisa memperdengarkan kepada 40 orang di arkanihima dengan rukun-rukun kedua khutbah tersebut hatta yasmahat tis'atun wa salasuna, sehingga bisa mendengar dari khutbahnya yaitu 30 orang ghairu yang selain imam kamiluna yang sempurna. Maka fala budda minal isma was sama bil fi'li, maka dari kesimpulan ini wajib hukumnya memperdengarkan khutbah Jumat, dan bagi 40 orang ini juga wajib mendengarkan khutbah Jumat bil fi'li dengan nyata, harus isra, harus fokus, tidak boleh ya mengantuk, tidak boleh bercanda dan lain sebagainya, harus betul-betul konsentrasi penuh di dalam mendengarkan khutbah Jumat. La bil kuah, tidak dengan kuah, indah Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar ini ketat sekali ya di dalam permasalahan dua khutbah ini. Wa khalafa al-Jamal ar-Ramli, berbeda dengan Imam Jamal ar-Ramli, taba'an lil walidihi, mengikuti kepada ayahnya. Faqala, berkata beliau, yakfi al-isma'u was-sama'u bil quwah la bil fili. Kalau menurut Imam Ramli cukup memperdengarkan dua khutbahnya dari rukun khutbah tersebut dan mendengarkannya 40 orang dari jamaah bil quwah la bil fi'li, tidak dengan fi'li, ya. Gambaran bil kuah bagaimana? Wa ma'na qulu bil kuah, maksud daripada bil kuah adalah ayyakuna al khatib yarwa sautahu bihaitsu law asbu ilaihi la sami'u fa alaihi. Nah ini yaitu dengan gambaran kalau saja dari jamaah-jamaah yang hadir ini mau fokus isra mendengarkan khutbah yang disampaikan, niscaya dia akan dengar. Berarti kalau bil kuah itu sambil ngantuk nggak apa-apa, sambil bercanda nggak apa-apa. Berarti di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, perhatikan bahwa di dalam menyampaikan rukun khutbah si khatib wajib memperdengarkan rukun khutbahnya kepada 40 jamaah, dan 40 jamaah juga ini wajib mendengarkan khutbahnya, tapi bil fi'li. Dalam artian bagaimana? Bil isqa, wajib untuk fokus konsentrasi mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh si khatibnya, juga wajib untuk mengeraskan suara sehingga apa yang dia sampaikan bisa didengar oleh 40 orang. Khatibnya betul-betul menyampaikan dengan fokus, dengan suara yang lantang. Pendengarnya dari jamaah yang hadir dari 40 tersebut itu juga betul-betul fokus konsentrasi isqa mendengarkan khutbahnya. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Namun pendapat Imam Ramli tidak seperti itu, cukup ya mendengarkan khutbah itu bil kuah. Dan berarti bagaimana? Si imam sudah betul-betul menyampaikan, atau si khatib ini sudah betul-betul menyampaikan khutbahnya dengan suara yang lantang sehingga bisa didengar oleh seluruh jamaah yang tetapi si jamaah yang hadir ini tidak harus fokus konsentrasi isqa mendengarkan khutbahnya dari khutbah si khatib itu bil kuah, cukup sambil ngantuk. Kalau dia mau fokus pasti dengar, atau sambil bercanda, kalau dia fokus dia pasti dengar. Itu gambaran bil kuah. Berarti di sini terdapat dua pendapat, dan yang paling kuat adalah pendapat bil kuah, memperdengarkan khutbah Jumat kepada 40 jamaah, dan 40 jamaah juga mendengarkan khutbah Jumat bil kuah menurut mayoritas ulama, la bil fi'li. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar bil fi'li. Berarti kalau bil fi'li ini betul-betul harus konsentrasi di dalam mendengarkan ya khutbah Jumat.
ini ya maksud gambaran dari bil fi'li dan bil kuwa, paham nggak? Antara gambaran bil fi'li dan bil kuwa. Kalau bil fi'li ya simpelnya itu ya 40 orang ini betul-betul harus fokus, isgo, konsentrasi mendengarkan khutbah Jumatnya. Itu bil fi'li. Berarti kalau ada yang nggak konsentrasi, ada yang nggak fokus, ada yang nggak isgo, 1 atau 2 orang aja nggak sah. Karena salah satu dari 2 dari 40 orang ini tidak mendengarkan khotib berkhutbah, karena disyaratkan samaul ya hadirina dari 40 orang yang hadir. Kalau bil fi'li. Tapi kalau bil kuwa ya yang penting khatib sudah menyampaikan khutbahnya dengan suara yang lantang ya. Dari 40 orang tersebut ini kalau dia mau berkonsentrasi isgo pasti dia akan mendengar ya walaupun dari 40 ini ada yang sambil tidur misalkan, ada yang sambil bercanda, ada yang nggak fokus mendengarkan khutbah, nggak apa-apa. Karena kalau dia mau konsentrasi semuanya pasti bisa mendengarkan dan paham. Itu maksud daripada bil kuwa ya, perbedaan bil fi'li, bil kuwa, fi'li kuwa harus pahami ya di dalam masalah khutbah Jumat. Wala fahmum, dan juga tidak disyaratkan pahamnya arbaun dari 40 jamaah. 5 pada perkara yasma'unahu yang mendengarkan arbauna pada ma, dan juga tidak disyaratkan dari jamaah tersebut paham dari materi yang disampaikan ya. Ini perlu dipahami tentang masalah penyampaian khutbah Jumat. Jadi disyaratkan di dalam 2 khutbah memperdengarkan kepada 40 jamaah yang hadir, dan 40 jamaah yang hadir juga wajib mendengarkan khutbah Jumat. Nah di dalam masalah ini terjadi 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan yaitu dengan bil fi'li, yaitu pendapat Imam Ibnu Hajar. Maka dari 40 orang jamaah yang hadir ini harus fokus isgo mendengarkan khutbah Jumat. Pendapat yang kedua ya tidak dengan bil fi'li, yaitu pendapat daripada mayoritas ulama bahwa 40 jamaah yang hadir ini wajib mendengarkan khutbah Jumat, tapi bil kuwa, yaitu apabila dia mau fokus konsentrasi isgo mendengarkan khutbah pasti dia mendengarkan. Maka apabila ada 1 atau 2 orang lebih yang tidak fokus mendengarkan khutbah, maka khutbahnya tetap dikatakan sah karena syaratnya bil kuwa. Tuh ya, simpelnya seperti itu. Kemudian ya Allah ya Karim wa syurita, dan disyaratkan bihima di dalam khutbatain, dan disyaratkan lagi di dalam 2 khutbah Arabiyatun menggunakan lafaz Arab atau bahasa Arab ya. Ritiba'is salafi, karena mengikuti ulama-ulama salaf wal khalafi, dan ulama-ulama khalaf. Disyaratkan di dalam 2 khutbah untuk menggunakan bahasa Arab. Yang terpenting di sini adalah dari rukun khutbahnya, yaitu memuji Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, dan mendoakan kaum muslimin. Itu minimal menggunakan bahasa Arab. Kalau diganti pakai bahasa Indonesia nggak sah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga sholawat serta salam sampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Ya, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin al-aqsa. Karena dari rukun-rukun khutbahnya dibawakan dengan menggunakan bukan bahasa Arab. Maka rukun-rukunnya tadi itu harus menggunakan bahasa Arab. Nah kalau materinya silahkan, tapi sunnahnya juga pakai bahasa Arab ya. Berhubung di kita ya kebanyakan pakai bahasa Indonesia, tapi bukan rukunnya. Kalau rukunnya tetap di kita juga pakai bahasa Arab. Faidah Tuhan, dan adapun faidahnya khutbah bil Arabiyyah dengan bahasa Arab, ma'ada bi ma'rifatihim, beserta tidak adanya mengetahuinya arba'in laha pada bahasa Arab. Hikmahnya apa? Si khatib disunahkan menyampaikan khutbahnya dengan bahasa Arab, sedangkan para jamaah rata-rata nggak paham.
arti daripada apa yang disampaikan oleh khatib dengan bahasa Arab tersebut. Itu al-ilmu, mengetahui, bil wa'di, dengan wa'ad atau nasihat, bil jumlati, di dalam jumlah atau minimal dengan keseluruhan, dengan secara global, ya. Secara global qalahu berkata pada faidatuhu bil arabiyah, siapa al-qadi qadiriyah, wa ilam yumkin, dan apabila tidak mungkin, tidak memungkinkan apa ta'allumuha, ya, belajar mempelajari pada khutbah bil arabiyati dengan lugat Arab, qabla sigil waktu, sebelum sempitnya waktu, ya. Kalau nggak mungkin belajar dengan bahasa Arab sedangkan waktunya sudah mepet, khataba, maka berkhutbahlah minhum, dari arba'una, siapa wahidun, satu orang, bilisanihim, dengan bahasanya arba'un. Kalau memang waktunya sempit, ya udah salah satu naik dari orang tersebut dengan menggunakan bahasa yang dia mampu, bilisanihim. Tapi wa in amtana, dan apabila mungkin apa ta'allumuha, pelajari khutbah bil arabiyah dengan bahasa Arab, ya wajaba, hukumnya maka wajib, ala kulli, ala kifayati, atas wajib kifayah, berarti salah satu dari 40 orang tersebut ini wajib belajar kalau waktunya tidak mepet dan mungkin untuk belajar menggunakan bahasa Arab. Wa qiyamu qadirin wa syurita bihima, ya, wa qiyamu qadirin, ya, maktufun ala ismail arba'in, ya, dan juga disyaratkan di dalam dua khutbah qiyamu qadirin, berdiri bagi orang yang mampu, alaihi, atas qiyam, disyaratkan untuk berkhutbah sambil berdiri bagi yang mampu. Wa tuhrun, dan disyaratkan juga untuk bersuci bagi khatib ketika ingin berkhutbah harus dalam keadaan suci. Min hadasin, dari hadas akbar yang besar, wa asghara, dan yang kecil harus bersuci. Berbeda sama pidato, ceramah, ya, itu tidak disyaratkan suci, tapi sunnahnya dalam keadaan suci. Tapi kalau dalam khutbah itu syaratnya dia harus suci, karena dua khutbah Jumat ini adalah rangkaian daripada ibadah sholat Jumat. Tanpa dua khutbah nggak sah ke sholat Jumat. Wa an-najasin, dan juga suci dari najis, ghairi makfuan, yang tidak dimakfu, anu, dari najis, ya, dia juga suci dari najis yang tidak dimakfu. Fi saubihi, di dalam bajunya khatib, wa badanihi, dan badannya khatib, wa makanihi, dan tempatnya khatib. Suci pakaiannya, suci badannya khatib juga suci, tempat buat khutbahnya, mimbarnya juga suci, ya. Nih syarat-syarat daripada dua khutbah. Apa tadi yang pertama, ya, yaitu memperdengarkan kepada 40 orang, dan 40 orang ini juga wajib untuk mendengarkan dua khutbah. Kemudian yang kedua disyaratkan di dalam khutbah Jumat adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Selanjutnya adalah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar atau dari najis. Wasatrun, dan juga disyaratkan menutupi lil aurati, pada auratnya harus menutup aurat, ya, menutup aurat. Wasyurita, dan disyaratkan juga penjulusun, duduk, bainihima, di antara dua khutbatain, ya, duduk merupakan syarat di antara dua khutbah. Habis khutbah pertama mau naik ke khutbah kedua, disyaratkan si khatib duduk, ya, duduk, jangan berdiri aja, duduk. Syarat ini merupakan bitumak ninatin, dengan tumak ninah, beserta tumak ninah, bihi, dalam julus, duduknya juga harus anteng tumak ninah. Ini kagak habis khutbah
mau khutbah kedua duduknya enggak tumak nina, tahu tumak nina? Antang, ya, seukuran apa tumak nina ya sama seukuran, ya paling sedikit adalah membaca subhanahu antang dulu, dawalu, ya. Kemudian wasunnah dan disunahkan apa ayakuna adanya julus duduknya tersebut itu biqadri suratul ikhlas dengan seukuran membaca surat ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seukuran dia tumak ninah diam di dalam di antara duduk di antara dua khutbah. Wa ayyaqra'aha dan membacalah siapa khatib pada julus. Wa yaqra'aha dan membacalah siapa khatib pada suratul ikhlas fihi di dalam julus. Ya, duduk di antara dua khutbah disunahkan membaca surat ikhlas 3 kali, ya. Wa man khataba qa'idan li udrin fasala baina bisaktatin wujuban. Waman ada siapa orang itu khataba berkhutbah siapa man qaidan hari dalam keadaan duduk siapa man, ya karena dia tidak mampu berdiri misalkan dia berkhutbah tapi sambil duduk liudrin karena adanya uzur, berarti karena adanya maka maka memisahlah siapa man bainahuma di antara dua khutbatain bisaktatin dengan diam wujuban secara wajib. Kalau khutbahnya sambil duduk maka menyela-nyelakan antara dua khutbah tersebut yaitu dengan diam sejenak. Wabil jawahir dan itu dalam kitab jawahir lawalam yajlis. Adapun apabila tidak duduknya khatib khusibata maka dihitung apa khutbatain wahidatan pada satu khutbah. Dalam kitab jawahir dikatakan kalau si khatibnya tidak duduk setelah selesai dari khutbah pertama ingin melanjutkan ke khutbah kedua berdiri aja, ya maka menurut dalam kitab jawahir itu masih dikatakan satu khutbah. Laulam yajlis hasibata wahidatan, kalau tidak duduk si khatib di antara dua khutbah hasibata maka dianggap apa khutbatain wahidatan pada satu khutbah karena tidak diselingi dengan duduk di antara dua khutbah yang merupakan syarat daripada berkhutbah, yaitu duduk di antara dua khutbah. Duduk itu bagian dari syarat, ya, jangan mentang-mentang mampu berdiri mulu. Wayati dan akan datang apa ya hal tersebut bisa lisatin dengan khutbah yang nomor 3. Wayati dan mendatangkanlah, ya wayati dan datangkanlah siapa khatib bisa disatin dengan khutbah yang ketiga. Maka dengan demikian tambahin lagi khutbah yang ketiga karena khutbah yang keduanya tadi itu dihukum masih khutbah pertama karena dia tidak menyelang-nyelangi dengan duduk di antara dua khutbah. Maka karena baru dihitung satu khutbah datangkanlah satu lagi yaitu khutbah yang ketiga yang dianggap sebagai khutbah yang kedua. Kemudian wawilaun dan disyaratkan wila apa wila terus menerus bainahuma di antara khutbatain wa baina arkanihima dan di antara rukun-rukunnya khutbatain dua khutbah wa bainahuma dan di antaranya khutbatain wa baina sholati dan di antara sholat harus wila apa wila terus terus di antara khutbah dengan rukun-rukunnya khutbah di antara dua khutbah dengan sholat Jumat. Gambarannya bagaimana? Biarlah yafsilah dengan gambaran tidak memisahnya khatib
Ya, di antara hal-hal tersebut tawilan dengan pemisah yang lama urban secara urfinya, dengan gambaran tidak memisahnya dia antara rukun-rukun daripada khutbah, antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua, antara dua khutbah dengan sholat. Kalau dipisah aja dengan pisah yang agak lama, di sini nanti akan dijelaskan, maka sudah terputus dari wila di dalam dua khutbah dan sholat. Jadi syaratkan harus terus menerus. Ini ada khatib lagi berkhutbah, ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, anak-anak di belakang yang berisik tuh. Nah, ini berarti ada kalam muqtaridah yang menyeling-nyelingi antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Maka itu dikatakan sebagai pemisah. Maka khutbahnya tidak sah karena ya diputus antara satu rukun dengan rukun yang lain atau dengan khutbah satu dengan khutbah yang selanjutnya. Jadi dalam berkhutbah itu perlu betul-betul kekhusyuan karena dia bagian dari ibadah. Khutbah Jumat itu bagian dari ibadah, beda dengan orang ceramah yang mau ketawa-tawa, mau melucu, mau ngelawak silahkan. Tapi dalam khutbah Jumat itu betul-betul harus konsentrasi. Kenapa? Karena dia rangkaian ibadah dari sholat Jumat. Kalau khutbahnya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Makanya dalam khutbah Jumat itu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dia harus suci, tutup aurat dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat di dalam khutbah, ya. Maka kalau berkhutbah ya sampaikan rukunnya, kemudian sampaikan secukupnya, ya, karena bagian dari ibadah. Kemudian wasayati dan akan datang apa annal anahtilal al mualah, bahwa sesungguhnya ya hal-hal yang merusak daripada mualah bainal majmu'ataini di antara sholat ya yang dikumpulkan ya itu bibit rakaataini dengan melakukan 2 rakaat. Bal bi aqalli akan tetapi dengan paling sedikitnya perkara, bal bi aqalli mujziin akan tetapi dengan sedikitnya perkara yang mencukupi pada rakaatain, dengan sekiranya dia melakukan satu perbuatan atau dia seukuran 2 rakaat atau paling sedikit dari 2 rakaat ya 5 atau enggak nyampe 5 menit, 2 menit, 1 rakaat seberapa sih paling cepat. Nah dia diam sejenak lama, nah itu bisa memutus wila ya terus menerus di antara 2 khutbah dan rukun-rukunnya atau dengan 2 sholat. Fala yang mau maka tidaklah jauh apa adab itu membatasi pada ikhtilal mualah bainal majmu'ataini bihada dengan masayati guna pada pembahasan ini. Wayakunu dan adanya pendobat doktu batasan tersebut itu bayanan yang menjelaskan lil urfi pada urfi ya. Dobat di sini ini menjelaskan tentang urfinya manusia umumnya seberapa dikatakan pemisah tersebut, yaitu ya biaqallil rakaatain daripada 2 rakaat sholat. Nah ini wasunnah dan disunahkan dimuridiha bagi orang yang ingin melaksanakan Jumat Jumat maksudnya Jumat. Wa illam talzamhu walaupun tidak wajib apa Jum'ah bagi muridiha, walaupun tidak wajib baginya ya sholat Jumat, tapi disunahkan apa ghuslun mandi bitakmimil badani dengan meratakan badan warroksi dan rambut kepalanya atau kepalanya bilma'i dengan air mandinya juga sempurna, basah-basahin juga kepalanya bukan badannya doang. Fa'in ajaza maka apabila tidak mampu siapa muriduha orang yang pengen Jumat untuk mandi ya sunnah maka disunnah karena bertayamum
biniyatil ghusli dengan niat mandi, biniyatil ghusli dengan niat mandi. Kalau tidak mungkin untuk mandi ya bertayamum tapi niatnya niat mandi. Kapan mandinya disunahkan? Ba'da tulu'il fajri, setelah keluarnya fajar shadiq, berarti setelah habisnya waktu subuh, habis subuh atau keluar fajar mau sholat subuh mandi, niatin mandi sholat Jumat, udah dapat kesunahan. Walaupun nanti setelah pengen Jumat mepet kita nggak mandi nggak apa-apa karena kita sudah mandi setelah fajar. Wayang bagi dan seyogianya lisaimin bagi orang yang berpuasa, khasyah yang khawatir siapa shaim minhu dari ghusl dari mandinya, muftiran pada membatalkan puasanya. Apa yang disunah? Apa seyogianya? Apa tarkuhu meninggalkan ghusl. Kalau bagi orang puasa, kalau dia mandi dia khawatir bisa batal nih puasanya nih, ya maka bagi dia boleh untuk tidak mandi. Yang bagi tarkuhu tarkul ghusli wa qada, dan seperti halnya ghuslul jum'ah, sairul aghsali, mandi-mandi yang lainnya, al-masnunati yang disunahkan. Begitu juga mandi-mandi yang lain yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Kalau memang mengkhawatirkan bisa membatalkan puasanya ya udah nggak usah mandi. Wa qarbuhu, adapun dekatnya mandi, minda zahabi, dari perginya muridil Jum'ah, orang yang pengen sholat Jum'ah, ilaiha pada sholat Jumat itu afdhalu, lebih utama. Mandi yang pengen dia berangkat sholat Jumat, misalkan dia berangkat jam 11, mandinya berarti setengah 11, itu lebih afdhal. Dia pengen berangkat sholat Jumat mandi dulu, nah itu lebih afdhal ya. Qarbuhu ya min dhahabi ilaiha. Walau ta'arada, dan apabila terjadi perlawanan ta'arud ya, terjadi perlawanan di dalam masalah hukum, apa al-ghuslu mandi, wa takbiru, dan berangkat cepat ke dalam masjid. Ada dua hal yang berlawanan, mandi dulu apa takbir, apa tabkir, mandi dulu apa tabkir ya. Maka famura'atul ghusli, maka adapun menjaga mandi itu aula, lebih diutamakan. Ini kalau mandi berangkatnya terlambat, tapi kalau nggak mandi bisa tabkir, bisa berangkat cepat, maka pilihnya mandi dulu. Kan dalam sholat Jumat kita disunahkan untuk berangkat cepat, karena orang yang paling cepat berangkat sholat Jumat dapat keutamaan yang luar biasa. Tapi kalau dia mandi dulu, ini bisa ya terlambat dia mendapatkan bagian yang paling depan. Maka utamakan mandi dulu baru berangkat sholat Jumat. Aula lil khilafi, karena terjadi khilaf fi wujubihi, di dalam wajibnya ghusl, karena terjadinya khilaf di dalam masalah mandi. Sebagian ulama mengatakan wajib orang pengen sholat Jumat untuk mandi, sedangkan tabkir itu hukumnya sunnah. Karena terjadi khilaf dalam masalah mandi, maka mandi didahulukan daripada tabkir ketika terjadi ta'arudul nassaini, berlawanannya dua dalil nas, baik nasul Quran maupun hadis. Wa min sama, dan karena inilah khilaf, terjadi khilaf, uriha dimakruh karena batarkuhu, meninggalkan mandi, karena di situ terdapat khilaf, ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan sunnah. Maka bagi orang yang mau Jumatan kagak mandi, hukumnya makruh. Wa minal aghsal, dan itu diantara daripada mandi al-masnunati yang disunahkan, ghuslul idaini, walaupun mandi karena dua sholat id, wal kusufaini, dan dua sholat khusuf dan kusuf, wal istisqa, dan karena sholat istisqa, wa aghsalul haji, dan mandi haji, wa ghuslu ghasilil mayyit, dan mandi karena ingin memandikan mayit. Orang pengen mandiin orang mati, ya disunahkan dianya mandi dulu. Mau mandiin orang dia nggak mandi, sunnah untuk mandi dulu. Wa ghuslu, dan mandi lil i'tikaf, karena pengen i'tikaf,
Ini sunnah-sunnah yang kita disunahkan untuk mandi. Kapan saja? Pengen 2 sholat Idul Fitri, Idul Adha, mandi. Pengen sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, mandi. Pengen sholat istisqa, mandi dulu. Pengen ritual-ritual haji dari sa'inya, ya, kemudian tawafnya dan lain sebagainya, mandi dulu. Ya, pengen mandiin orang mati, mandi dulu. Pengen iktikaf, mandi dulu. Walikulli lailatin, dan mandi di setiap malam min Ramadan, dari bulan Ramadan. Setiap malam datang bulan Ramadan disunahkan mandi. Tuh, pengen sahur mandi dulu. Wali hijamatin, dan karena ingin bekam, pengen bekam, mandi dulu. Sunah, biar betul-betul darah kotornya terambil tuh. Jadi nanti ketika mandi udah tertransisi tuh, ya, ini darah yang murni, ya, karena badan kalau udah kena air kan seger, ya, tidak, aliran darahnya akan mengalir normal. Nah, darah yang kotornya itu akan membeku. Nah, ketika pengen dibekam, yang keambil darah kotor, pengen bekaman. Walitaghayyuril masjidi wa itaghayyuril jasadi, dan karena berubahnya badannya itu bau ketek, ya, mandi, ya, wah badan udah gak enak baunya, ini mandi. Ini santri nggak pernah mandi, ya, kalau santri nggak pernah mandi, ya, wajar nanti nggak pernah mandi, ya. Wahusul kafirin, dan mandinya orang kafir. Tidak aslam, ketika pengen masuk Islam, orang kafir mau masuk Islam mandi. Dan amri, karena adanya perintah ghusl kafir bihi, dengan karena emang adanya perintah. Walam yajib, dan tidak wajib ghusl kafir tidak aslama, hukumnya nggak wajib, hanya sunnah saja, ya. Lianna kasirina, karena kebanyakan orang itu aslamu masuk Islam siapa kasirin, walam yu'maru, dan tidak diperintahkan siapa kasirin bihi, dengan ghusl. Karena kebanyakan orang dari umat-umat terdahulu ketika masuk Islam juga, ya, dari umat-umat Nabi Muhammad juga nggak disuruh wahada. Adapun madkur min sunanil ghusl, itu idalam ya'rid, ketika tidak baru datangnya, lahu bagi kafir fil kufri, di dalam kekuburannya, apama perkara yujibu, yang wajibkan apama al-ghusla, pada mandi, min janabatin, dari semisal janabah, au nahwiha, atau semisal atau selainnya. Itu tadi hukumnya sunnah mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam, ketika tidak ada yang baru datang dari dirinya di dalam kekuburannya perkara-perkara yang mewajibkan bagi dia mandi, semisal junub dan lain sebagainya. Wa illa wa in takrid, kalau memang datang, ya, misalkan dia udah nikah udah pasti pernah berhubungan dan sudah pernah mimpi ya, wajaba, maka wajib abu al-ghuslu karena dia melakukan sesuatu yang mewajibkan baginya mandi. Wa ini kita salah, dan walaupun sudah pernah mandi siapa kafir, walaupun sudah pernah mandi fil kufri, di dalam kekufurannya, walaupun di dalam kekufurannya dia sudah bolak-balik mandi. Alasannya kenapa? Libutlani niyatihi, karena batalnya niatnya kafir, karena tidak dianggap niatnya dia dalam mandi tersebut. Wa akaduha, dan menguatkan, ya, wa akadu, adapun lebih sunnahnya mandi, ya, paling disunahkannya untuk mandi. Wa akadua, dan adapun paling ditekankannya untuk mandi, itu ghuslul jumu'ati, mandi karena sholat Jumat. Summa min ghuslil mayyiti, kemudian mandi karena pengen memandikan mayit. Ini yang paling ditekankan, disunahkan untuk mandi, yaitu ketika kita pengen berangkat sholat Jumat dan pengen mandiin orang mati. Tanbihun summa qala wallahu a'lam bishawab. Ayo dibaca dulu.